Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ibu-ibu dan bapak-bapak ya, salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas sumuliyatul manhaj. Sumuliyatul manhaj, bahwa Islam itu sistemnya sempurna. Kesempurnaan sistem ya. Sebab sekarang ini masih banyak orang yang masih melihat Islam itu sepotong-sepotong. Ya. Kalau kata orang tuh kayak orang buta ya. Orang buta itu kalau disuruh megang gajah dengan waktu yang sebentar, itu megangnya tidak akan sempurna. Sehingga kesimpulnya pun berbeda-beda. Ya. Jadi sekali lagi kalau melihat Islam atau tasawur fil Islam itu harus jelas ya. Jadi seharusnya kalau disebut gajah itu utuh ya. Utuh seluruh bagian dari gajah-gajahnya itu. Tidak boleh kita ini gajah itu adalah panjang gitu ya. Gajah itu adalah lebar, gajah itu dan seterusnya gitu ya. Jadi orang buta, sekali lagi bukan orang buta yang jelek maksudnya ya. Orang buta disuruh megang gajah dengan waktu yang sangat singkat. Itu sangat berbahaya. Sehingga kesimpulannya pun berbeda-beda. Oleh karena itu kita akan bahas ya. Sumuliyatul manhaj. Islam itu adalah sempurna sistemnya, sistem yang sangat sempurna. Pertama adalah al-asasu. Asas itu bahasa Arab ya. Ya, asas itu bahasa Arab. Asas itu apa namanya itu? Pondasi ya. Dasar. Ya, asas. Al-asasu al-aqidatu, akidah asasnya. Orang kalau ngomong akidah itu kadang-kadang suka apaan itu akidah ya. Jadi al-aqidatu akidah. Ya. Yang kedua al-bina'u, bangunannya ya. Ya kalau fondasi pasti harus ada bangunan. Ya. Bangunannya itu adalah al-ibadatu wal akhlaqu, ibadah dan akhlak. Yang biasanya nampak itu adalah bangunan. Kalau asasnya tidak pernah nampak, namanya juga asas ya. Fondasi itu tidak pernah nampak ya. Tidak pernah nampak, tapi sangat menentukan. Dan yang ketiga adalah al-muayyidat. Al-muayyidat itu penopang, penguat. Penopangnya apa? Ad-da'watu wal jihadu, dakwah dan jihad. Jadi sekali lagi ya. Pertama asasnya adalah akidah. Yang kedua bangunannya ya. Bangunannya adalah al-ibadatu wal akhlak, ibadah dan akhlak. Dan yang ketiga al-muayyidat ya, penopangnya adalah ad-da'watu wal jihad. Penopang, penguat. Asas ini ya bagaimanapun juga sekali lagi ya, pondasi ini penting. Kalau kita mau ngebangun ya suatu bangunan yang levelnya tingkat internasional, apalagi Islam ini kan levelnya internasional, bukan level lokal ya, bukan Islam itu Arab ya, sekali lagi ya, karena sekarang ini banyak orang jadi jangan ada Islam Nusantara, Islam Arab, ada Islam apa lagi, ada Islam Kejawen, ada Islam Kesunden gitu ya, nanti lama-lama jadi ada Islam macam-macam ya. Makanya kalau di dalam agama lain memang ada kelompok kulit putih, kulit hitam dan sebagainya, kita tidak ada ya. Islam itu adalah
sistem yang sempurna sekali lagi ya. Dan Islam bukan untuk orang Arab. Tapi jangan melecehkan Arab sekali lagi ya. Karena kalau biasa melecehkan Arab itu ujung-ujungnya melecehkan Islam. Saya masih ingat dengan seorang ulama ya. Beliau ngutip suatu hadis ya. Zillul Arabi zillul Islami. Pakai za besar ya. Jika lemah Arab, maka lemah Islam. Makanya untuk melemahkan Islam itu harus dihajar dulu adalah Arabnya. Jadi sasaran antara sebutnya Arab itu. Walaupun tadi saya katakan bahwa Arab bukan berarti Islam. Ya, Abu Jahal juga orang Arab. Abu Lahab juga orang Arab, tapi hati-hati narasi ya yang dipakai itu biasanya sasaran antaranya itu adalah jika Arab dilemahkan itu sama dengan melemahkan Islam. Kenapa? Quran itu bahasa Arab dan sholat kita itu pakai bahasa Arab. Tidak boleh kita sholatnya pakai bahasa Indonesia, nggak bisa. Sangat sholat pakai bahasa Indonesia. Yang penting kan paham kita, yang penting ngerti. Ujung-ujungnya ke sana kan. Hati-hati ya. Yang penting ngerti kita. Kenapa Allah kan bukan orang Arab. Hati-hati ya, itu narasi-narasi seperti itu ya. Memang betul Allah itu bukan orang Arab sekali lagi. Allah itu bukan orang Arab, bukan orang Indonesia juga. Allah itu bukan orang memang gitu. Ya. Ya, Allah itu Khaliq. Ya, Allah itu Al-Khaliqu yang menciptakan ya, yang menciptakan orang Arab, yang menciptakan kita, yang menciptakan semua seluruh alam ini. Ya. Jadi kembali tadi tasawur Islam ya, gambaran tentang sistem yang sempurna ini ya. Pertama asas tadi. Asas itu memang dasar itu, pondasi itu tidak pernah nampak, yaitu arkanul iman itu ya. Jadi asasnya ya, ini harus ini disepakati oleh semua ulama, nggak ada ulama yang berbeda pendapat ya. Asas dari Islam itu ya, pondasi dari Islam itu adalah arkanul iman. Orang bisa boleh juga mengatakan plus syahadatain ya, plus syahadatain. Tapi arkanul iman itu sudah mencakup sebetulnya syahadatain ini masuk. Karena iman kepada Allah, iman kepada Rasul kan ada. Ya. Jadi pondasinya ya, pondasinya arkanul iman, rukun iman yang 6. Makanya kalau rukun iman yang 6 tidak beriman satu saja di antara yang 6 itu batal syahadatnya. Ya. Jadi kalau ini pondasi ya, kalau pondasi maaf ya, kalau bangunan itu pondasinya rusak, kira-kira gimana? Seluruh bangunan yang ada di atas itu dengan sendirinya roboh. Itu sangat menentukan. Tapi kalau maaf ya, kalau bangunannya maaf tiangnya yang copot gitu, bisa diganti. Apalagi gentengnya yang bocor bisa diganti. Atapnya yang rusak bisa diganti. Tapi kalau pondasinya yang roboh, itu seluruhnya ikut roboh. Makanya kalau tidak meyakini arkanul iman yang 6, satu saja, apalagi semuanya ya, satu saja dari antara yang 6 itu pondas batal syahadatnya. Begitu hebatnya pengaruh pondasi itu ya. Jadi sekali lagi ya, asasnya al-asasu al-aqidatu arkanul iman. Orang sering mengatakan arkanul iman plus syahadatain, boleh juga lah. Bangunannya, nah ya bangunannya al-bina'u, bangunan yang nampakkan bangunannya. Pondasi nggak kelihatan. Ya. Al-ibadatu wal akhlak. Ya. Ibadah itu bukan hanya sholat, ya. Bukan hanya sholat, di antaranya sholat yang 5 waktu, di antaranya ya. Ibadah itu kalau kata Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah itu ulama. Janganlah benci dengan Ibnu Taimiyah. Kita nggak ada apa-apanya dengan Ibnu Taimiyah. Kalau ada orang yang mencaci Ibnu Taimiyah itu keterlaluan itu. Ya. Ibnu Taimiyah ini seorang ulama besar. Ya. Dan para ulama juga mengakui, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bukan Wahabi. Wahabi apa namanya disebut Wahabi Hawarij ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlul Bidah wal Gagabah ya, beda. Ya, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bidah wal Gagabah. Wal Gagabah tahu? Ya. Itu bahasa Arab itu. Bahasa Arab
apa namanya bahasa Arab, yasmin ya. Jadi kalau kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu kan al ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al batinati waz zahirati. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al batinati waz zahirati. Jadi kalau bahasa kita mah ya, suatu nama yang mencakup semua pengertian, baik ucapan maupun perbuatan, yang batin maupun yang dohir, sepanjang Allah mencintai dan meridhoinya, itu namanya ibadah. Dan itu nampak itu ya, sholat, saum gitu kan, baik yang wajib maupun yang sunat kan, itu nampak nggak? Kelihatan kan? Kelihatan lah itu kelihatan. Berbuat baik dengan orang, bahkan kullu ma'rufin shadaqatun kan gitu, setiap yang baik itu sedekah kan. Senyum dengan orang kelihatan nggak? Oh kelihatan. Tolong menolong dengan orang kelihatan nggak? Kelihatan. Itu bagian dari ibadah ya, bagian dari ibadah. Memilih pemimpin yang benar bagian dari ibadah, itu bagian dari ibadah. Itu memilih pemimpin yang benar itu bagian dari ibadah. Mencari calon istri yang benar ibadah gitu, mencalon suami yang benar juga ibadah, mencari mantu yang benar juga ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, cuma sholat itu ibadah mahdoh ya, cuma ibadah mahdoh mah ketat kan gitu kan, beda dengan ibadah goer mahdoh. Kalau ibadah mahdoh ketat ya, syaratnya harus terpenuhi, diantaranya adalah ikhlas dan ittiba ya. Ikhlas itu ya bersih dari syirik besar syirik kecil. Ittiba itu mencontoh Rasul. Jadi kalau ibadah-ibadah mahdoh kalau tidak mencontoh Rasul tidak sah. Terserah saya lah gitu. Kadang-kadang orang kan kalau banyak tuh Ustaz lebih bagus banyak. Nah, kalau memang kita kan banyak dosa, ya udahlah sholat subuh 4 rakaat aja kita sepakati. Ya karena kita ini banyak dosa gitu ya, sholat subuhnya 4 rakaat kan bagus itu. Kalau pakai itu logika ya. Kita ini kan umat yang sudah banyak dosa. Kalau Rasul kan dimaksum, wajarlah kalau beliau 2 rakaat. Kalau kita nggak pantas karena kita banyak dosa, jadi bagusnya kita 4 rakaat. Kita sepakati, walaupun seluruh dunia sepakat tidak akan sah. Itu ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh ketat ya, sholat maghrib saja bisa dijamak, tapi tetap aja 3. Kenapa 3 rakaat? Ya memang begitu aja gitu. Ittiba kepada Rasul ya, ittiba kepada Rasul ya. Jadi tidak akan sah ibadah. Janganlah kita ini kadang-kadang terserah kita lah, baik buruk kan kita juga nanti yang akan mendapatkan. Ya justru karena kita akan mendapatkan pahala dan dosa itu harus mencontoh Rasul. Jadi kalau ibadah mahdoh ketat ya, kalau ibadah mahdoh. Kalau goer mahdoh itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat ya silahkan aja. Pada dasarnya kalau masalah muamalah itu boleh, kecuali ada larangan. Itu bedanya ya. Beda dengan ibadah mahdoh. Asalnya dilarang ibadah mahdoh itu. Ibadah itu asalnya dilarang. Beda ya, menyembah kepada Allah asalnya dilarang. Menyembah itu asalnya dilarang kecuali kepada Allah itu maksudnya. Maksudnya maaf salah dikit. Nah, kembali tadi kepada ibadah itu. Jadi kalau ibadah mahdoh itu ketat dan harus di samping itu juga tadi harus ikhlas. Ya. Ikhlas itu kan bersih dari syirik besar syirik kecil ya. Kita kadang-kadang terserah saya lah ya. Bahkan sekarang cenderung manusia itu ingin dipuji orang ya, bangga dengan pujian. Itu hati-hati ya. Makanya kalau muji orang jangan masih hidup, hati-hati karena orang bisa berubah. Kalau orang sudah mati dan orang itu sampai matinya baik, itu harus dipuji dan jangan menceritakan kejelekan, aibnya jangan. Tapi kalau masih hidup itu susah ya, karena tidak mustahil ya, tadinya orang soleh menjadi orang rusak, dan tidak mustahil juga orang rusak ujungnya menjadi orang soleh. Kan bisa terjadi? Oh bisa ya. Yang penting punya kemauan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan syarat ibadah itu diantaranya adalah sidqul azimah. Ini kata Ibnu Taimiyah ya, sidqul
azimah, punya kemauan yang kuat dan benar. Saya teringat dengan para pendiri negara ya, kalau nyanyi itu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ternyata kenapa jiwa dulu, bukan badan dulu. Jiwa itu kalau diibaratkan dalam fisik kita ini ruh, ya badan lah. Sekarang kalau badan nggak ada ruhnya, kira-kira gimana? Ya matilah, walaupun ganteng gitu, maaf ya, kayak yang nyender ini. Waktu mudanya ganteng lah, gitu ya. Waktu mudanya nyender yang ganteng. Waktu mudanya. Tapi kalau ruhnya nggak ada, ya namanya mati. Perempuan begitu cantiknya gitu ya, cantiknya luar biasa fisiknya, tapi ruhnya nggak ada. Ya, jadi sekali lagi, bangunlah jiwanya, bangunlah. Itu luar biasa, para pendiri negara ini pintar, cerdas luar biasa. Saya salut. Dulu waktu saya nyanyi itu nggak begitu meresap gitu ya. Tetapi setelah baca justru tentang ajaran-ajaran Islam ini semakin luar biasa para pendiri negara ini. Ya, pintar mereka itu. Padahal mereka tuh, maaf ya, zaman dulu itu zaman dijajah. Tapi cara berpikirnya jernih luar biasa. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena kalau jiwa, badan tanpa jiwa yang sehat, saya ibaratkan begini, maaf ya. Saya pernah punya guru, ya guru ini luar biasa ya. Saya dikirim gambar sama guru saya. Ada sekeluarga ini, ada yang normal, ada yang cacat. Ya. Dan rumahnya tingkat. Kalau yang normal itu naik tangga itu biasa aja, naik turun. Yang cacat ini, cacat kakinya, cacat tangannya itu, melihat kakak adiknya itu naik ke tangga, dia nggak bisa, tapi dia pengen. Coba naik, jatuh lagi. Coba naik, jatuh lagi. Tapi karena kemauan yang kuat, akhirnya dia bisa. Nah, jadi kalau kemauan yang kuat, ya maaf ya, sholat subuh walaupun sudah nyender, sudah aki-aki, bisa sholat subuh di masjid. Walaupun fisiknya kuat, ya masih muda gitu ya, kalau tidak punya kemauan yang kuat, nggak bisa ke masjid. Ternyata memang ruh itu luar biasa, jiwa itu memang harus dibangun ya. Jadi kalau ibadah itu, makanya kata Ibnu Taimiyah itu sidqul azimah, punya kemauan yang kuat dan benar. Harus punya kemauan yang kuat. Nah, kalau punya kemauan yang kuat ya, yang berat terasa ringan, apalagi yang ringan. Tapi kalau orang pemalas, jangan harap yang ringan saja terasa berat, apalagi dikasih yang berat. Jadi tadi juga dibacakan dalam surat At-Taghabun ya, tadi itu imam itu baca surat At-Taghabun. Ya. 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 Hah? Ya itu. Jadi diantaranya itu kita ini diuji ya. Istri ini ya, anak-anak itu sebagian, istrinya banyak itu di situ disebutnya ya. Inna min azwajikum, jamak ya. Dari istri-istrimu dan anak-anakmu ya. Itu bisa jadi musuh. Aduwwal lakum, hati-hati. Bisa menjadi musuh. Makanya kenapa kewajiban orang tua diantaranya adalah kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pendidikan itu sangat penting ya. Jadi kalau orang tua wajib mendidik, kalau anak wajib memelihara ya, merawat orang tua, itu beda ya. Kalau orang tua itu hati-hati ya, kalau anak kita durhaka itu ya kita bertanggung jawab. Di dunia aja jadi fitnahnya luar biasa, apalagi nanti di akhirat, Tapi kalau anak ya punya orang tua walaupun kafir, wajib dirawat, apalagi orang tua kita yang beriman, itu beda. Nggak dosa kita anaknya merawat orang kafir, nggak dosa, bahkan tetap aja ibadah bagi anaknya ya. Tetapi ya anak yang soleh, yang baik itu di samping merawat ya, dia juga berdakwah kepada orang tuanya supaya masuk Islam, tapi dengan cara yang sopan, cara yang baik. Jangankan kepada orang tua, kepada orang lain juga kalau ngajak tuh harus sopan.
Tidak ada yang namanya dakwah jihad itu artinya dipukul dulu orang supaya masuk Islam, dihajar dulu baru supaya masuk Islam, dipaksa. Nggak ada dalam Islam itu. Ya, itu bukan ajaran Islam. Ya, itu yang hobi Islam itu luar biasa ya. Makanya saya gembira juga ya, di Amerika ini ada seorang perempuan kulit hitam luar biasa ya, berjuang lewat parlemen ya, membuat rencana undang-undang anti Islam. Itu luar biasa dan itu diterima ya. Bahkan presiden yang sekarang juga terima, tinggal senatnya aja nih, parlemen sudah terima ya. Jadi nanti pengaruhnya akan luar biasa untuk tingkat internasional. Itu pahalanya sangat besar, dia pahalanya luar biasa itu, walaupun dia bukan ulama ya. Pengaruhnya, bayangkan kalau itu berpengaruh di tingkat internasional, dia pahalanya tingkat internasional, bayangkan. Karena ada hadis, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia tidak akan mengurangi orang yang berbuat baik ya, dan dia dapat pahala dari orang yang berbuat baik. Bayangkan ya, itu pengaruhnya besar ya. Karena sekarang ini kalau itu undang-undang itu goal ya, mungkin peta di Indonesia juga lain ya. Karena tuduhan terhadap Islam yang tidak baik itu, walaupun tidak laku ya, ganti nama ya, radikal kayak Wahabi lah apa. Wahabi itu sebetulnya bukan dari Islam. Saya pernah baca salah satu buku ya, Wahabi itu awalnya ya di Inggris, itu Inggris Yahudi. Jadi setiap jajahannya yang melawan kepada Inggris dan Perancis disebut Wahabi. Hati-hati awalnya itu. Cuma di kita ini seolah Wahabi. Saya pernah menyampaikan juga di sini kalau nggak salah, Arab Saudi itu pengikut Ahmad bin Hambal, dan Ahmad bin Hambal itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru yang suka apa namanya, suka ngomong-ngomong Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetulnya. Karena kalau Imam Ahmad bin Hambal itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bukan Imam Syafi'i saja gitu ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam yang 4 itu sepakat semua ulama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di satu sisi kita ngomong jangan fanatik, tapi di sisi lain kita fanatik juga gitu. Janganlah ya, jangan fanatik mazhab. Ya, silahkan Anda bermazhab, silahkan. Tidak bermazhab juga silahkan. Yang penting ittiba kepada Rasulnya, itu yang wajib, itu itibanya. Karena semua ulama ittiba kepada Rasul. Karena al ulama warasatul anbiya ya. Ya, kembali tadi. Nah, di antara bangunan tadi adalah akhlak. Akhlak juga nampak nggak? Oh, nampak lah ya, bangunan itu ya. Saya teringat dengan Kiai Haji Abdullah ya, temannya Buya Hamka. Saya dulu pernah tahun 90-an ya, 92 lah mungkin, ngajar di Al-Azhar Jakarta dulu ya. Itu biasanya dokter-dokter sama pengusaha ya, tapi pakai sistem semester ya di Al-Azhar dulu ya. Setahun saya sempat ngajar ya, menggantikan Ustadz Heru almarhum yang S3 di Jerman itu yang meninggal ya, tabrakan beliau. Nah, itu saya ngajar akhlak, saya ada diktatnya tulisan Kiai Haji Abdullah ya, temannya Buya Hamka. Itu sampai sekarang bukunya cari-cari sama saya nggak ketemu. Bagusnya saya udah hafal itu definisinya gitu ya. Jadi akhlak itu kalau kata Kiai Haji Abdullah ya, saya pinjam dari beliau ya, bukan saya yang ngarang ya. Perangkat tata nilai yang bersifat samawi dan azali, yang mewarnai cara berpikir berbuat seorang muslim, baik terhadap dirinya, terhadap sama manusia, terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap malaikat dan sebagainya, terhadap lingkungannya. Nampak nggak itu kira-kira? Nampaklah gitu. Perangkat tata nilai yang bersifat samawi dan azali, yang mewarnai cara berpikir seseorang, cara berbuat seseorang, baik terhadap dirinya, terhadap sama manusia. Itu kan luas kan, bisa sama muslim, non muslim gitu kan, dengan dengan istri, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga dan sebagainya ya. Bahkan sampai tingkat internasional sama manusia ya.
terhadap Allah, terhadap malaikat, terhadap kitab, terhadap Rasul, terhadap lingkungan. Yang menarik di situ ya, yang bersifat samawi dan azali. Yang disebut akhlak itu bersifat samawi dan azali. Samawi itu artinya langit ya. Langit itu maksudnya yang namanya wahyu itu harus berdasarkan langit. Maksudnya harus berdasarkan wahyu. Ya. Disebut akhlakul karimah itu harus berdasarkan wahyu. Yang kedua, yang disebut akhlak itu tidak akan berubah karena waktu. Makanya azali, abadi itu maksudnya. Jadi kalau dikatakan di zaman Rasulullah itu akhlak itu, maaf ya, katakanlah fala takul lahuma uff gitu. Jangan berkata kepada kedua orang tua, apalagi nyabok gitu ya, apalagi membunuh. Sekarang kan ada anak membunuh orang tua ya. Subhanallah, mungkin dari dulu sudah ada, cuma sekarang kan karena teknologi canggih ya, medianya luar biasa ya, sehingga cepat gitu ya nyampainya ke tingkat-tingkat kita ya. Jadi mengatakan saja kepada orang tua. Makanya kalau punya orang tua yang sudah tua, pasti kalau kita punya orang tua, pasti orang tua kita tua. Kalau yang nyender ini, kalau yang nyender ini, maaf ya, punya orang tua pasti orang tuanya tua ya. Hati-hati, mengatakan aja tidak boleh. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, dan jangan menghardik. Wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang sopan, yang mulia, yang baik. Jangan begini, kalau saya tidak ngurus, anak-anak yang lain nggak ada yang ngurus. Jangan, itu juga menyakitkan. Bahkan dalam ayat selanjutnya itu, ayat 24-nya itu, kama rabbayani sogiro, bayangkan, itu akhlak itu. Yang dikatakan akhlak itu, maaf ya, kalau kita ketemu dengan sesama muslim harus mengucapkan salam. Di mana saja, mau di Amerika ketemunya gitu ya, mau di Arab, mau di Indonesia, mau di Jawa, kata Rasulullah, absis salam, sebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hukumnya sunat, menjawabnya wajib. Sampai kapanpun itu akhlak itu. Tidak bisa diganti selamat pagi. Kan Ustaz, tujuannya sama aja. Selamat pagi, selamat siang. Kira-kira kalau nyebut selamat pagi dapat pahala enggak? Ya enggak lah. Pak, menjawabnya wajib enggak? Ya enggak lah. Itu bedanya. Itu akhlak namanya. Itu akhlak. Jadi akhlak itu bersifat samawi. Yang kedua azali. Ya, azali itu artinya tidak terbatas dengan waktu. Jadi karena beda tempat berubah, nggak bisa. Nah, itu akhlak. Ya. Akhlaknya punya istri itu maksimal ya 4 lah. Jangan begini, Ustaz, saya ini kaya dan saya ini perkasa, walaupun punya istri 6, 7, 8 juga, yang penting saya adil. Yang bisa nggak? Sah nggak? Yang enggak lah. Jangan. Kan ada orang satu rumah 5 orang, 6 orang istrinya, yang penting adil. Itu membuat syariat baru, itu membuat agama. Hati-hati loh membuat agama baru ya. Kalau dia mengakui itu dosa, yang satu ya itu masih muslim, tapi kalau tidak mengakui itu beda, membuat syariat. Hati-hati, itu akhlak itu ya. Makanya tadi anak istri bisa jadi musuh kalau kita tidak salah. Kalau salah kita membina anak, hati-hati ya, bukan kebahagiaan yang ada, jangankan di akhirat, di dunia juga jadi musibah yang luar biasa. Nah, jadi kalau akhlak itu, maaf ya, tidak akan berubah ya. Kalau orang, jadi jangan begini, kalau babi itu haram, ya haram di mana-mana juga. Jangan karena kita di negara yang modern gitu ya, bergaul dengan mereka, lantas sajiannya daging babi jadi halal gitu ya, enggak, tetap aja haram ya. Makanya mengucapkan selamat Natal itu bagian dari akhlak yang tidak benar itu ya. Walaupun hanya mengucapkan, hati-hati ya. Kemarin mengucapkan enggak, alhamdulillah kan gitu. Kalau mengucapkan kemarin, tobatlah ya. Allah memberikan kesempatan untuk tobat. Jangan main-main itu bukan untuk main-main ya. Dan penopangnya, nah ini penopangnya itu kan ad-da'wah wal jihad. Kalau nggak ada orang yang dakwah, ya sudah, nggak ada penguat. Makanya dakwah itu orang-orang
yang benci dengan Islam, bagaimana dakwah dibatasi. Makanya kalau dakwah itu tidak dibatasi, bebas ya umat Islam itu di mana saja, nggak ada sistem yang paling hebat kecuali Islam, karena ajarannya sangat jelas, terbuka, nggak tertutup Islam itu gitu. Qurannya jelas, siapapun boleh baca ya. Maka tidak sedikit kalau orang ingin mencari benar bisa masuk Islam. Kalau mencari benar, beda dengan pembenaran ya. Apalagi melecehkan Islam, itu luar biasa ya. Jadi dakwah itu luar biasa ya. Makanya dakwah kita dakwah dakwah salafiyah gitu kan. Kita mengajak umat ini kembali kepada ajaran yang murni seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kepada para sahabat ya. Nah, makanya kenapa Muhajirin Ansor itu contoh terbaik. Ini maksudnya umat Rasul ya, bukan umat-umat sebelumnya. Umat Rasulullah itu contoh yang terbaik itu masyarakatnya adalah Muhajirin Ansor. Jangan kita mengklaim lebih baik kita. Waduh, sampai Rasulullah menyampaikan ini lewat hadis ya, khairul qurun qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum tsumma yaji'u qaumun tasbiqu sahadatu ahadim yaminahu wa yaminuhu sahadatahu. Khairun nas atau khairul qurun, dalam hadis yang lain redaksinya ada yang beda. Kalau hadis itu bisa beda dengan Quran ya, karena redaksinya dari Nabi ya. Khairul qurun, khairun nas sama maksudnya, sebaik-baik manusia, sebaik-baik zaman. Korni di zamanku, dan terjemahnya adalah di zamanku itu para sahabat ya, yaitu Muhajirin Ansor, itu generasi terbaik. Makanya kalau ada kelompok yang mencaci sahabat, hati-hati, itu udah orang nggak beres itu ya, itu udah sinting gitu ya. Sahabat nggak bisa ditandingi sama kita ya. Sahabat itu Imam Syafi'i aja tidak akan sama sekelas sahabat, beda ya. Tapi Imam Syafi'i dengan kita jauh juga, nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi kalau sahabat-sahabat Muhajirin Ansor itu sampai ditulis dalam Quran, itu disebutkan gitu ya, jika Anda mengikuti mereka dengan benar maka Allah ridho dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Begitu hebatnya gitu pengaruh sahabat Muhajirin Ansor ya. Apalagi Rasulnya kan gitu ya, apalagi Rasulnya gitu, apalagi Rasulnya, karena yang ngajarin sahabat itu langsung adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau perbedaan di zaman Rasul pun sudah ada, maaf ya, kalau yang sifatnya ijtihadi, nah gitu kadang-kadang. Jadi hati-hati ya. Kalau masalah ijtihadi ya, di zaman Rasul pun sudah ada perbedaan. Contohnya begini ya. Kata Rasulullah kepada para sahabat ya, jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah, kan gitu. Jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Di perjalanan ternyata sudah asar, Bani Quraidahnya belum nyampe, kan gitu. Sebagian sholat, sebagian enggak. Tadi ingat dengan ucapan tadi enggak, tapi yang lain juga ingat dengan ucapan bahwa sholat harus awal waktu. Jadi dua-duanya ijtihad, dua kelompok ini ijtihad. Lantas ketemu Rasulullah dua-duanya dan menyampaikan apa yang terjadi. Kata Rasulullah, dua-duanya benar. Jadi maksudnya Rasulullah itu supaya perjalanannya segera sampai di Bani Quraidah. Itu maksudnya. Yang dimaksud itu adalah supaya sampai ke Bani Quraidah sebelum asar, kan gitu. Jadi dua-duanya benar. Itu sifatnya ijtihadi. Ya, dalam masalah ijtihad boleh berbeda ya. Jadi kita tidak usah ngotot kalau hasil. Tapi yang bisa ijtihad itu biasanya para ulama ya, para ulama mujtahid namanya kan. Nggak semua orang bisa ijtihad ya. Nah kembali tadi dakwah. Lantas jihad itu adalah bagian dari penguat, sama dengan dakwah. Kalau nggak ada yang jihad ya repot ya. Tapi jihad jangan diterjemahkan orang yang fobi Islam itu. Jihad itu adalah membunuh kerjanya kan ya, mencaci
Jadi diselewengkan nama pengertian jihad, padahal jihad itu adalah berjuang. Makanya para pendiri negara luar biasa ya, berjuang kan, itu berjihad kalau pakai bahasa Arabnya gitu kan, berjuang kan, sampai diulang kan. Untuk apa berjuang? Ya memperjuangkan bangsa juga harus diperjuangkan, negara harus diperjuangkan. Itu bagian dari, itu namanya jihad kalau pakai bahasa Arabnya. Ya, ini mantan pejuang ya. Bapak mantan pejuang kan? Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi jihad itu adalah berjuang. Berjuangnya di jalan apa? Di jalan Allah lah. Maka tergantung niat. Ya. Jadi kalau ibadah ya, kalau berjuang itu tergantung niat. Makanya Rasulullah menyampaikan gitu. Ada orang yang ingin dikatakan berani, lantas dia mati. Apa kata Rasulullah? Masuk neraka. Tipis ya. Tipis sekali gitu. Ada orang berjuang karena ingin dikatakan gagah, berani ya, itu masuk, kata Rasul, masuk neraka dia, karena niatnya ingin dikatakan berani ya. Jadi memang niat itu pengaruhnya sangat besar. Makanya sebagian ulama mengatakan niat itu separuh dari agama ya, niat itu separuh dari agama. Alasannya apa? Karena agama itu lahir dan batin, niat itu bagian dari batin kan gitu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa niat itu sepertiga dari agama. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu kan hati, lisan, perbuatan. Jadi sepertiga. Tapi paling minimal kan sepertiga, bayangkan. Tapi niat itu sangat menentukan. Sampai Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan. Fa idza saluhat saluha sairu amalhi wa idza fasadat fasada sairu amalhi. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad kita ini ada segumpal daging kan gitu kan. Jika yang satu ini baik, maka seluruhnya baik. Jika yang satu ini rusak, maka seluruhnya, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka niat itu kan tempatnya di ijma ulama. Nah, ijma lagi, ijma ulama, ijma sahabat, tempatnya niat dalam hati. Kalau niatnya sendiri kan, kalau dalam kitab Sapinah ya, kalau dalam kitab Sapinah itu biasanya kalau di pesantren itu ya, pesantren tradisional ya, saya dulu pernah pesantren walaupun sebentar ya, itu kitab Sapinah itu an-niyatu qasdu say'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha wa hiya al-qalbu. Dan itu memang benar sama dengan ulama-ulama lain ya. An-niyatu qasdu say'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha wa hiya al-qalbu. Niat itu menyengaja sesuatu serta diikuti dengan perbuatannya dan tempatnya dalam hati. Jadi kalau niat sholat pada saat takbir, niat haji pada saat ihram, niat jihad di medan perang ya, jihad itu kan tidak hanya di medan perang. Ini niat jihad itu diantaranya harus dalam kondisi sedang dilakukan. Kalau niat haji saat ihram ya. Kalau niat nikah pada saat akad. Tapi kalau anak-anak muda ditanya, udah niat nikah belum? Oh sudah niat Ustaz, sudah lama. Ya bukan niat, itu mah merencanakan, sudah lama ya. Niatnya pada saat akad. Makanya bagusnya ya, maaf ya, walaupun sudah tua mau nikah lagi umpamanya, maaf ya, kan tidak mustahil loh yang tua-tua. Yang lebih tua biasanya lebih semangat dibandingkan anak muda ya. Jadi kalau nikah lagi ya, niat itu pada saat akad. Makanya kenapa
Makanya kalau nikah mut'ah itu haram. Kenapa? Ya, makanya sekarang ada pesantren, katanya kan, pesantren yang melakukan hubungan dengan santrinya itu mut'ah itu. Tapi kenapa tidak dikejar mut'ahnya gitu? Yang dikejar itu pesantrennya. Dulu maaf ya, setiap penyelenggara umroh itu dihabisin hampir semua. Ujung-ujungnya siapa yang akan dirikan? Ini juga sama, pesantren juga sama. Nanti lama-lama yang buka pesantren adalah non muslim. Sekarang udah mulai kan pesantren non muslim. Hati-hati ya. Islam Yasmin. Ya, hati-hati Islam Yasmin. Jangan Islam Yasmin ya. Yasmin yang Islami. Kan begitu harusnya kan? Yasmin yang Islami. Jangan jangan Islam Yasmin ya. Nanti Islam Yasmin beda. Islam gaya Nurul Falah, waduh repot. Nurul Falah yang Islami. Jadi itu mut'ah. Mut'ah itu kalau Syiah itu ibadah itu. Semakin banyak mut'ahnya semakin banyak itu ibadahnya. Nggak usah kaget itu. Cuma yang dikejar adalah pesantrennya. Wah, ini bahaya ini. Makanya orang tua yang awam, hati-hati lu masuk pesantren. Nanti habis loh, kan gitu kan. Dari dulu juga nggak ada pesantren yang begitu, kecuali pesantren bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kenapa tidak dikejar itunya ya. Jadi hati-hati sekali lagi ya. Jadi itu bagian dari jihad ya, jihad berjuang ya, termasuk jihad untuk memilih pemimpin yang benar. Janganlah kita ini anti politik. Oh jangan Ustadz, kalau di masjid jangan ngomong politik. Dulu Rasulullah itu masjid itu pusat segala-galanya. Latihan perang juga di masjid Rasulullah itu. Ya. Politik itu bagian dari ajaran Islam. Maka Islam itu kan agama yang sempurna. Politik itu bagian dari ajaran Islam. Contohnya begini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya uba. Itu politik bukan? Wahai orang beriman, jangan kau menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Itu kira-kira itu politik bukan? Ya politik lah. Makanya dulu para penjajah itu yang paling takut dengan itu. Makanya orang-orang yang loyal dengan penjajah, nah itu yang loyal dengan penjajah, benci itu kepada ustadz-ustadz yang ngomong masalah politik. Bukan partai politik dan politik beda ya? Beda nggak? Partai politik dengan politik itu beda. Tidak setiap orang yang di partai politik seorang politisi, tapi seorang muslim harus seorang politisi. Beda ya? Beda nggak? Beda lah majeng kudanya. Beda ya. Jadi untuk mendapatkan kekuasaan itu harus lewat partai politik nggak sekarang? Kalau sekarang lewat partai nggak? Harus lewat partai nggak? Nah, lewat lah. Nggak bisa lewat ormas. Untuk mendapatkan kekuasaan, makanya Anda jangan hanya ngeluh aja, oh begini, oh begitu, tapi Anda sendiri tidak milih. Ikut andil nggak itu Anda tidak dimilih? Padahal kata Imam Ghazali, ini kata Imam Ghazali loh, wala yatimuddin illa bid dunya, tidak akan sempurna dunia dengan tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Wal mulku waddinu tawa amani, kekuasaan dan agama itu kembaran. Itu Imam Ghazali, coba lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin Babul Ilmi. Al mulku waddinu tawa amani, kekuasaan agama itu kembaran, nggak bisa dipisahkan ya. Berarti memilih itu hukumnya bisa jadi wajib, yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Yakin gak itu? Jadi politik bagian dari ajaran Islam. Itu kampanye Ustaz. Memang yang namanya dakwah itu, jihad itu kampanye. Dakwah itu kampanye kan? Dakwah itu kampanye bukan? Dakwah itu kampanye, ngajak. Makanya kalau berdakwah itu kepada siapa saja, sekalipun kepada orang kafir kan gitu. Kalau dakwah memang asalnya kepada orang kafir malahan. Beda dengan kalau orang muslim, sesama muslim, bukan berdakwah sebetulnya. Membina, mentarbiyah, beda. Rasulullah setelah orang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, ditarbiyah Rasulullah di rumah Arqam bin Arqam, kan begitu. Sekelas Ibnu Mas'ud aja ya, maaf ya, Ibnu Mas'ud itu kan terkenal ya fisiknya lemah ya, maksudnya kecil ya.
kakinya pun kecil, sampai ada sahabat yang ngolok-ngolok gitu pada saat manjat gitu karena kecilnya gitu. Tapi kata Rasulullah, dibandingkan dengan gunung Uhud itu saking istimewanya beliau gitu, itu luar biasa. Tapi Rasulullah mengatakan begitu, bayangkan. Padahal tadinya apa? Seorang pengembala, tapi karena beliau belajarnya, nah tadi punya jiwa semangatnya yang kuat, belajar, ingin tahu yang benar, setiap apa yang disampaikan Rasul itu hafal dia dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jadilah seorang ulama besar, kan gitu kan. Maka nggak usah aneh lah. Jadi kalau kita anak seorang pembantu jadi ulama, nggak usah aneh. Malah anak majikannya enggak, bisa terjadi asal punya kemauan yang kuat. Di samping kemauan kuat, dia cerdas, dia luar biasa ya. Jadi kembali tadi, jadi politik itu bagian dari jalan Islam, tidak bisa dipisahkan. Kita ini kesalahannya itu nanti 2024 nggak usah milih, Ustaz, ngapain milih nggak milih sama aja. Kok sama aja? Anda ikut andil tidak benar ya. Ya. Jadi yang memperjuangkan Islam tentu ya, yang konsisten gitu ya, yang tidak pelin-pelan kan. Ya. Insya Allah ya, kalau itu di atas 20%, insya Allah. Turki itu lewat partai bukan? Yang sekuler lama itu lewat partai, lewat apa? Lewat partai. Makanya orang-orang janganlah kampanye. Ya, saya bukan kampanye ya, hanya ngajak ya. Saya tidak kampanye, hanya berdakwah, mengajak ya. Jadi walaupun mantan tentara boleh milih partai kan sekarang? Boleh lah. Jadi jangan alergi lah dengan partai. Nggak ada hubungannya Ustaz di masjid. Ya ini masjid mau di mana? Jadi kita ini kalau tidak dibesarkan oleh kita, sama siapa yang besarkan? Itu Erdogan itu lewat partai. Luar biasa. Sekarang jadi sekuler lagi enggak? Ya, walaupun kita ngomong, makanya itu benar Imam Ghazali tadi, kekuasaan dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Dan memang penjajah ini dan orang-orang yang punya jiwa penjajah itu benci benar kalau ngomong masalah kekuasaan. Nggak ada hubungannya. Makanya ngomongnya begini, kalau ulama itu jangan masuk istana, kan gitu, jangan. Padahal yang benar itu ulama masuk. Kita ini dulu terlalu baik, kiai-kiai yang memperjuangkannya, ulama-ulama yang memperjuangkannya, begitu sudah mereka dikasih sama orang lain. Kenapa? Kembali ke barak. Kan kembali ke barak, kembali ke pesantren, kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ini lah, UUD 45 di amandemen, Pancasila yang sudah disepakati 18 Agustus juga dipermasalahkan, dibuat-buat. Terjadi yang sekarang karena kekuasaan bukan? Karena kekuasaan bukan? Iya, kita ini harus belajar lah. Janganlah kita kembali lagi. Jangan dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Ya, jadi maaf ya. Jadi saya hanya ngajak ya. Kalau ngajak itu kan suka alhamdulillah, tidak suka nggak usah, juga nggak boleh maksa. Jangankan maksa masuk itu ya, masuk partai, masuk memilih partai, masuk agama Islam tidak boleh dipaksa. Non muslim ya. Itu bid'ah Ustaz, kan nggak ada di zaman Rasulullah. Iya, pesantren juga bid'ah karena nggak ada di zaman. Ada nggak pesantren di zaman Rasul? Sekolah ada nggak? Sarana itu tidak pernah bid'ah. Sarana itu tergantung tujuan. Hati-hati ya, jangan kejebak kita. Di satu sisi ada ustadz juga salah, maaf ya, hati-hati. Itu kan bid'ah Ustadz, di zaman Rasul nggak ada. Saya tanya sekarang, di zaman Rasul ada pesantren nggak? Ada sekolah nggak? Ada S1, S2, S3 nggak? Nggak ada. Itu sarana. Kalau sarana tergantung tujuan. Kalau sarana itu tergantung tujuan. Sekali lagi, sarana tidak pernah bidah. Bidah terkait dengan yang 6, masih ingat nggak? Waktu, tempat, cara, sebab, jenis, hitungan. Waktu, tempat, cara, sebab, jenis, hitungan. Contoh ya, hitungan menyakitkan. Punya istri tadi 5, tapi adil karena dia kaya. Sah nggak?
yang kelima? Nah, itu hitungan namanya. Sholat maghrib ya, karena kita banyak dosa 5 rakaat. Itu hitungan, gitu kan? Hitungan bukan? Hitungan. Korban gitu ya, sapinya harga 100 juta. Nah, jadi kita 10 orang. Nggak apa-apa, daripada yang 21 juta 7 orang, mendingan yang 1 juta 10 orang. Sah nggak? Itu hitungan ya. Kalau jenis ya, jenis nikah satu jenis kelamin sah nggak? Walaupun suka sama suka, tidak sah itu ya. Itu bid'ah namanya yang gitu. Nikah satu jenis, kurban dengan gurame gitu kan, nah, 1 kuintal sah nggak? Nggak sah, itu jenis itu namanya ya. Kurban dengan apa namanya tuh, dengan burung atau dengan ayam gitu ya, ayamnya 100 ekor. Ustaz kan gampang ngebagiinnya daripada kambing, susah lagi itunya, sedikit-sedikit banyak kotorannya, banyak itunya, mendingan ayam aja udah bagiinnya, tinggal utuh satu-satu 100 ekor, sah nggak? Itu jenis, itu namanya bid'ah yang begitu. Tapi kalau sarana tergantung tujuan. Jadi kalau begini, jangan mencaci HP-nya, jangan mencaci TV-nya. Kok TV dicaci? Itu sarana tergantung. Ini sarana bukan? Sarana. Jadi kalau pendengarnya banyak, pakailah. Jadi wajib asalnya tidak wajib sarana itu. Tapi kalau ini dipakai dangdutan, kira-kira ini sarana bukan? Jadi dosa nggak? Dosa. Yang belanjanya juga ikut dosa. Jadi sekali lagi ya, bid'ah itu terkait dengan 6 waktu, tempat, cara, sebab, jenis itu. Kita sholat duhur sekarang, mumpung hidup gitu kan, daripada kita nanti takut mati, mendingan sholat duhur dulu sekarang, daripada nanti tidak sholat. Atau ibu-ibu mau ke pasar gitu kan, kira-kira 5 menit lagi, jangankan 5 menit, 1 detik juga sebelum waktunya belum sah sholat, daripada tidak sholat, makanya daripada tidak sholat lagi, nggak ada itu termasuk bid'ah yang begitu ya. Sekarang nih kita sholat duha, bid'ah nggak? Sekarang sholat duha, nah, janganlah gitu kan, belum waktunya. Sholat duhur sekarang gitu, janganlah, belum waktunya. Itu waktu. Hajian ada waktunya nggak? Makanya ada orang istihad haji 3 bulan disebut Syawal, boleh hajian. Makanya bisa gantian orang Arab dengan bukan Arab. Waduh, itu ijtihadnya luar biasa. Padahal bukan ijtihad itu sengaja untuk merusak Islam. Cuma orang Islam kadang-kadang terjebak. Kan ijtihad itu boleh di zaman Rasulullah. Bukan yang begitu yang harus diijtihadi. Ya. Yang namanya masuk ke padang Arafah itu harus tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 udah, tanggal 9 pokoknya tanggal 9. Tanggal 10 pasti Id. Kan begitu? Tanggal 10 itu pasti Id tanggal 10. Itu waktu yang nggak bisa dikira-kira ya. Nah kalau ada yang hajian tanggal 11 Zulhijjah, maksudnya masuk ke padang Arafahnya supaya apa namanya khusyuk, jumlah orangnya sedikit, sah nggak? Boro-boro sah, malah bid'ah. Pas hari tasyrik, ini waktu bukan hari tasyrik, haram puasa. Ustaz, mumpung orang-orang pada makan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, hari tasyrik pun saya akan puasa. Itu waktu bukan? Bid'ah tuh, saum pada hari tasyrik, hati-hati ya. Ini masih ada waktu? Masih. Jadi kembali tadi, kita harus hati-hati ya. Jadi narasi-narasi yang dibangun sekarang ini kadang-kadang pondoknya ya, pesantrennya yang dihantam, Arabnya yang dihantam ya. Dan tujuannya Islam yang mau dirusak. Makanya kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun ya. Kalau kita lihat Quran surat apa, As-Sof ya, ayat 8 ya. Coba dilihat surat As-Sof ayat 8 itu. Surat As-Sof surat 61 ayat 8. Surat ada surat 61 ya, ayat 8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kalau nggak salah 8 surat 61. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Ya, jadi semakin dibenci kita semakin semangat. Semakin dicaci semakin
semangat. Dulu Rasulullah ya dibenci luar biasa, semakin semangat ya. Sampai frustasi itu orang-orang kafir Quraisy dulu ya. Saking frustasinya begini, kalau makanya Nabi Muhammad itu dianggap oleh mereka itu, kalau orang Quraisy itu dekat dengan Nabi Muhammad itu nggak bisa kembali, lengket, sihirnya kuat, kata orang kafir Quraisy. Ini kata orang kafir Quraisy tuh, sihirnya kuat. Saking kuat sihirnya gitu kan, itu kalau orang sudah dekat dengan Muhammad itu nggak bisa kembali. Maksudnya nggak bisa kembali kepada agama yang awal ya. Makanya orang-orang kafir Quraisy ya bikin, kalau sekarang bikin proposal gitu ya, bikin proposal. Dulu nggak ada proposal itu sarana, silahkan aja Anda bikin proposal gitu kan, nggak bid'ah gitu. Bikin proposal orang kafir Quraisy ini, karena ini susah dicegahnya, udah aja beginilah, frustasi mereka, udah pusasa. Ya Muhammad, didatangi nih seorang diplomat yang luar biasa hebatnya. Ya Muhammad, kalau Anda beribadah hari ini, aku akan ikut di belakang Anda bersama-sama. Tapi kalau kami sedang beribadah, Anda juga ikut kami. Makanya turun surat Al-Kafirun. Makanya surat Al-Kafirun itu adalah asas dari tauhid. Dari tauhid apa? Surat Al-Kafirun itu asas dari tauhid uluhiyah. Kalau Al-Ikhlas kan asas dari tauhid asma was sifat ya. Jadi asas dari tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu kan aliha ya lahu ilahan ya. Artinya yang disembah. Jadi kalau menyembah itu hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, dan tidak boleh kompromi dalam masalah menyembah. Itu di zaman itu Rasulullah kira-kira dalam kondisi lemah, dalam kondisi kuat. Sangat lemah, jumlahnya juga sedikit, yang banyak masuk Islam juga orang-orang miskin, budak. Tapi turun surat Al-Kafirun tegas. Sekarang ini proposal sekarang karena melihat umat Islam di mana-mana berkembang luar biasa, pesantren juga pesat, dan pesantren bagus-bagus sekarang ini dibanding, maaf ya, di zaman saya maaf ya, dengan memberikan pesantren sekarang lebih bagus yang sekarang, jauh lah. Saya kan mengalami juga di pesantren, lebih bagus yang sekarang ya. Kalau di zaman Rasulullah ya itu jauh Rasulullah yang maksud saya ya, hebat di zaman Rasulullah. Maksudnya kalau dibandingkan zaman saya dengan sekarang ini, pesantren lebih bagus zaman sekarang. Makanya ngeri, makanya di kampus-kampus dihabisin pengajian ya, pengajian mahasiswa dilarang karena khawatir ini calon. Nah kalau undang-undang tadi saya katakan di Amerika ini ya, jadi itu pahalanya besar, karena itu tidak akan terjadi lagi ya, mudah-mudahan aja lah. Kan Allah yang mata, tadi kan kata Allah wallahu khairul makirin, yuridun itu nawabiyapaim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir, dan Allah akan menyempurnakan agamanya sekalipun orang kafir. Nah ya, benci itu biasa. Jangan kita ingin dicintai orang kafir. Kita ini salahnya kan orang harus cinta sama kita. Kok harus cinta sama kita? Nggak mungkin lah setan cinta sama kita. Nah, kita juga harus benci sama setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada engkau dari godaan setan yang disebutnya juga terkutuk. Setan itu ya, setan itu terkutuk. Jadi kalau masalah toleransi, sekali lagi ya, kita ini memang agama yang paling toleran. Lakum dinukum waljadin. Tidak boleh lah kita maksa dengan tetangga. Maaf ya, kalau di Yasmin ada tetangga yang non muslim, jangan dipaksa suruh masuk Islam. Tapi kalau Anda mengajak dengan cara yang sopan, yang baik, boleh. Dan memang itu dianjurkan ya. Orang tua saja kalau non Islam ya, Anda jangan maksa. Pak, kalau tidak masuk Islam saya tidak akan ngurus, dosa itu ya. Supaya cepat mati dikasih kopi beracun, jangan, dosa ya. Mengatakan saja kepada orang tua yang kafir dosa, nggak boleh lah ya, itu luar biasa, nggak ada. Tapi kalau non muslim coba liatin, kepada orang yang berbeda agama masuk Islam disiksa nggak? Bilal masuk Islam disiksa, Sumayyah masuk Islam disiksa sampai dibunuh. Tapi kalau orang kita maaf ya, nggak usah menyiksa kepada orang non muslim, nggak boleh. Nggak, agama yang paling toleran hanya Islam ya, agama yang paling sayang
ya. Jadi bahkan di Madinah itu Rasulullah mengatakan begini, jika ada orang Yahudi dan orang Nasrani disakiti, sama dengan menyakiti orang beriman. Tapi dasar orang Yahudi memang karakternya pengkhianat. Justru pengkhianatan yang pertama itu dilakukan oleh orang Yahudi, dan orang munafik yang pertama juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang kelasnya luar biasa. Sampai PKI yang di Indonesia, saya baca sejarah ya, PKI yang dibawa ke Indonesia ini itu dari Belanda Yahudi. Memang Yahudi ini luar biasa ya, otaknya memang pintar-pintar ya, Yahudi. Makanya kata Allah, walan tardo ankal Yahud, kan gitu ya. Jadi yang namanya orang Yahudi tidak akan ridho kepada kita sampai kapanpun, sampai kiamat tidak akan ridho ya. Jadi jangan ingin diridhoi orang Yahudi gitu ya. Jadi yang bahaya Yahudi kulit hitam, kayak kulit kayak saya nih ya. Jadi itu yang paling berbahaya ya. Jadi kalau kita Yahudi kan nunjuknya ke sana, yang ada di Palestina, yang ada di Israel. Padahal Yahudi itu banyak di mana-mana, karakternya karakter Yahudi ya. Makanya Allah tidak akan ridho dengan orang Yahudi. Nah, kembalilah tadi. Jadi politik ya, budaya, sosial kita tidak anti ya. Dan itu bagian dari ajaran Islam. Budaya, banyak budaya. Pesantren itu, pesantren, sekolah itu kan budaya ya. Pakaian ya, pakaian silakan. Kalau Anda mau pakai pakaian kayak Arab boleh gitu kan, pakaian kayak kita ala saya ini pakai sarung, pakai peci, ini nasionalis nih. Bapaknya nggak kurang nasionalis, yang di pinggir-pinggir ini nggak nasionalis ya. Cuma saya doang yang nasionalis di sini. Ada nasionalis ini, ada yang nah, ini peci ini bukan peci tandanya Islam ya. Ciri kita ini bangsa Indonesia nasionalis gitu. Makanya kalau keluar negeri itu pakai peci, wah ini orang Indonesia kan gitu. Tapi kalau pakaiannya kan budaya, silakan aja sepanjang nutup aurat kan gitu. Tapi kalau Anda mau pakai baju top, itu lebih bagus lah, pakai baju top putih lagi gitu kan. Ya bagus, bersih malah. Kenapa Anda jadi benci pakaiannya? Kenapa Anda kalau pakai baju, maaf ya, pakai baju rok mini kok nggak pernah dipermasalahkan? Pakai cangcut aja nggak pernah dipermasalahkan. Pakai cangcut nggak dipermasalahkan, kan lucu kan? Di depan orang banyak lagi, di mall-mall kan itu tempat umum, itu dipertontonkan gitu kan? Itu saya baca bab tobat ya, bab tobat di Minhajul Muslim. Di Minhajul Muslim ya, itu ada muhasabah, terkait dengan muhasabahnya. Itu ada seorang sahabat ya, saking hebatnya ya, saking jiwanya bersih gitu. Itu melihat pada saat mau perang itu melihat aurat perempuan. Tapi bukan dilihat ya, melihat. Itu sampai saking semangatnya dipukul, itu apanya? Matanya sampai keluar matanya. Ya Allah ya. Kalau kita boro-boro begitu ya, diulang lagi gitu kan. Sayang gitu kan, kelihatan tadi, dilihat lagi gitu. Nah, itu yang bikin dosa tuh yang dilihat lagi. Kalau kelihatan nggak dosa. Pakai akhiran an ya. Kelihatan gitu kan, tidak berdosa. Ya. Saking semangatnya itu, sampai matanya dipukul, bayangkan, keluar biji matanya, kenceng banget mukulnya. Kamu cepat amat gitu untuk berbuat maksiat. Saking takutnya dihisab di hari kiamat. Kalau kita boro-boro ya. Jadi kalau dibandingkan dengan ulama-ulama dulu ya jauh lah. Dengan para sahabat itu jauh kita. Janganlah kita menganggap bahwa kita lebih bersih, lebih suci. Itu saja bukan orang suci, karena yang suci itu hanya Rasulullah Muhammad. Makanya uswatun hasanah hanya Rasul. Ya. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat. Kita tutup dengan kibat majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.